Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tuan-puan yang saya hormati, ketika mendapat informasi tentang maulid ini, ceramah khas ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan cakap di telinga, tak payah kau datang, panas. Tak payah kau datang, panas. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah boleh kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tak, dia goda lagi kamu. Tak payah kau dengar ceramah, pegang handphonemu, pegang handphonemu. Jadi orang yang pegang handphone ketika saya ceramah kena godaan setan. Simpan dulu HP. Simpan dulu ya. Boleh simpan HP-nya. Sudah dibagi tahu masih dipegang handphonenya, bukan lagi kena godaan setan. Kau sudah jadi setan. Tuan-puan yang saya hormati, boleh you tengok ceramah saya di YouTube. Tidak pernah saya ceramah di bawah matahari seperti ini. Aduh. Karena saya menghormati jemputan ini, apa boleh buat, terpaksa saya harus berdiri di sini. Menghormati jemputan kalian semua. Jadi tolonglah kau hargai juga perasaan saya. Simpan handphonenya. Bisa? Saya ini ada masalah, Datuk. Saya lepas operasi mata. Saya tidak boleh kena matahari secara langsung. Makanya dari tadi saya begini. Boleh saya pinjam payung? Boleh pinjam, itulah. Bukan kacamata. Kau salah dengar pula. Itu yang hijau saya senang, sama baju saya. Oke. Ya. Lagi baik sedikit. Tuan-puan yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Biar tak payah, enggak apa-apa, biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Tuan-tuan, berapa jari-jarinya? Puan-puan, berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong. Masa tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Nabi lalu kagum dan bertanya kepada Jibril. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang boleh catat air hujan? Ada yang mampu catat air hujan? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana boleh kita catat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad.
Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapang, di padang, di suatu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, mereka bersalawat sama-sama beramai-ramai kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya nak ajak saudara-saudara untuk salawat. Boleh? Boleh? Saya nak dengar, mana kita tanding ya, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Yang pertama kita dengar mama-mama dulu. Mak-mak ini kata orang Indonesia, mak-mak ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Boleh selamat? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar ini perempuannya. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk sama-sama. Salatullah salah. Kecil betul. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Markanya 9,5. Madodong. Coba ini yang lelaki, jangan pula kau mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Rame-rame kita teriak selawat kepada Nabi. Salatullah salah ala toha rasulillah. Ala Yasin. Ya, markanya 9,7. Nah, kau diamlah semua, kita dengar ini di atas ini ya. Ayo kita salawat yang atas ini. Kau tengok ini datuk-datuk ini, nah, pandai juga kan dia salawat. Nah, jangan mempermalukan tuan-tuan ya. Ayo kita salawat sama-sama. Ayo, ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,9. Ustaz, mana boleh dia kecil banyak nilainya? Sebab beliau yang jemput saya. Kalau saya bagi markas kecil, nanti kecil juga punya isi amplop. Ayo sama-sama semuanya, yang atas, yang bawah, tuan puan, ayo salawat sama-sama. Ini bukti kecintaan kita. Saudara-saudara sekalian, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah solat, Allah tidak haji, solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja, Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bahkan Nabi menjelaskan, you nak lihat orang yang paling pelit di antara kalian, yang paling bakil di antara kalian, yang paling dedekut di antara kalian, ketika dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itu orang paling pelit. Ayo kita salawat. Yang tidak bersalawat, kata Nabi, kalianlah orang yang paling dedekut. Tahu dedekut? Di kampung saya bilang seke. Kikirigala paku jambatan. Ada juga kau orang Bugis sini? Wah, ramai juga orang Bugis sini ya. Coba angkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Kelihatan kali. Wow, boleh tahan ini Bugis. Saya pergi Tawau, banyak juga orang Bugis. Pesi Sandakan, banyak juga orang Bugis. Saya tadi malam di Keke, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk di sini, banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Masya Allah. Ayo kita salawat sama-sama. Yuk, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasul.
Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo sama-sama. Salatul ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. You dengar baik-baik. You dengar baik-baik. Itu yang tadi salawat. Nanti ketika ditimbang pahalamu di akhirat. Kan orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu paham semua. Orang masuk surga itu bukan tak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga. Kenapa? Mana ada manusia tidak ada dosanya? Saya tengok semua muka-mukamu ini di depan saya. Muka penuh dosa semua ini. Ini. Banyak juga dosanya ini. Ini yang cakap nih. Allah Karim, di iPod tadi habis saya punya pahala. Banyak cewek kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, putih pula. Wah, itu kawan saya cakap, kenapa kau tengok Ustadz? Ya pastilah ditengok, ini barang bagus. Ya toh? Jadi mana ada orang tidak ada dosa? Ini lelaki, apa dosamu? Kau sering tipu istrimu? Ini perempuan, apa dosamu? Tukang gosip. Ustadz aja kau gosip, kau cerita. Itu juga bajunya di YouTube. La ilaha illallah. Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan sampean, jangankan kalian, jangankan kita ini, para nabi. Anda pikir tidak ada dosanya nabi? Nabi pun ada yang berdosa. Nabi Adam ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya. Kapan? Bohong waktu diadili Raja Namrud. Nabi Nuh ada dosanya. Apa? Gagal dia didik anaknya. Anaknya jadi kafir. Nabi Yunus ada dosanya. Kenapa? Dia tinggalkan tugasnya sebagai pendakwah. Dia sangka buruk kepada Allah. Dia pergi naik perahu. Itu Nabi. Apalagi kita perantau. Apalagi kita ini yang banyak kita punya utang. Mana ada orang tidak ada dosa? Lalu kenapa orang masuk surga Ustadz? Ditimbang kebaikanmu, namanya pahala kebaikan, sebelah kanan. Ini kanan. Ditimbang keburukanmu, dosa-dosamu, sebelah kiri. Ternyata setelah ditimbang, lebih berat kanan, lebih berat amal baik daripada dosa. Supaya amal baikmu berat, itu salah satunya tadi selawat. Karena kalau kumpul macam ini, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka ketika kumpul macam ini, jangan kau malas selawat. Kenapa? Karena di situ banyak pahalanya. Jelas? Jelas? Tentu dengar juga, pahalanya yang ada di sini kena matahari, jauh lebih besar daripada ini yang tidak kena matahari. Iyalah. Makin susah kebaikan, makin banyak pahalanya. Jangan pula yang di sini turun pergi sini berjemur. Itu namanya beleng-beleng. Salatullah. Ayo yang di belakang sana. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Tuan puan, teristimewanya para datuk yang di tempat ini, maafkan saya sebesar-besarnya. Saya tidak tahu menyebut pangkat dan jabatan, bukan karena saya tidak hormat, tapi memang saya tidak tahu sebagai bangsa Indonesia. Saya tidak tahu apa itu yang berhormat, yang terhormat. Ya, saya tidak tahu Pak.
Tapi semua saya cinta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena Allah, dan kita bertemu di sini sebagai sesama umat muslim. Satu, karena waktu yang terbatas dan panas. Satu, Nabi itu kekasih Allah. Sampai Allah berfirman, Muhammad, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dengan surga. Allah Karim. Lalu ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa, maharnya untuk menghalalkan Siti Hawa, Allah perintahkan, Adam, kau ucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya tahu engkau ya Allah, tapi siapa ini Muhammad? Siapa ini Muhammad ya Allah? Allah jawab, dialah Nabi awal dan akhir seluruh para Nabi. Itu Nabi, apapun dia minta Allah kasih. Masya Allah. Ibu-ibu, Bu, hei, cinta tak suamimu sama kau? Cinta? Betul kah? Cinta kah? Kau mintalah kereta BMW, kau dibagi. Ya, Allah apapun Nabi minta pasti Allah kasih. Tapi apakah karena cintanya Allah kepada Nabi lalu Nabi tidak ada soalan? Apakah karena Allah cinta kepada Nabi lalu Nabi dalam hidupnya enak-enak saja? Sejarah membuktikan belum lagi Nabi lahir sudah ada soalan dalam hidupnya. Apa soalannya? Sudah wafat bapaknya. Baru lagi 4 hari sudah melahirkan, keluar dari bumi. Baru 4 hari ditinggal, dipisahkan sama ibunya. Diambil Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. 4 tahun pisah sama ibunya. Balik lagi sama ibunya setelah usia 4 tahun. Pergilah Nabi bersiarah ke makam bapaknya. Dari Hijaz yang kita kenal sekarang dengan Makkah ke Madinah. Selesai ziarah kubur, balik Nabi bersama ibunya di desa bernama Afwa. Meninggal lagi ibunya, usianya 6 tahun, sudah yatim piatu. Ini di depan saya. Ada enggak yatim piatu usia 6 tahun? Ada? Tak ada. Nabi tuan-tuan, 6 tahun sudah tidak ada ibu, tidak ada bapak. Diambil lagi oleh kakeknya. Ambil kakeknya, 2 tahun saja wafat lagi kakeknya, Abdul Muttalib. Saya mau tanya ini orang Labuan. Saya bagi kau hadiah uang Indonesia. Wow, uang merah. Ini uang paling besar di Indonesia ini. Ah, ini sini, ini kau sini, ini. Ya, sini kau adek. Bukan itu orang besar, yang belakangnya. Yang kecil. Ah, sini kau. Ah, sini. Wah, Masya Allah. Cantik memang ini orang Labuan. Boleh tahan bah ini. Ah, siapa kau punya nama? Dayangku Nurbatul Adira binti Awang Jali. Panjang betul. Nama panggil hari-hari? Dayangku. Oke, berapa umur? 12 tahun. Nah, sekarang saya nak tanya. Berapa anaknya Nabi? 7. Anak terakhir? Siapa namanya? Oke, kau kenal artis Korea? Tak ada? Ada artis Korea kau kenal? Datuk Siti Nurhaliza kau kenal? Tidak juga? Ah, kau bukan orang Malaysia berarti? Saya saja orang Indonesia, saya kenal Datuk Malaysia. Itu Siti Nurhaliza. Semalam di Malaysia. Oke? Tak? Ah, tetap kau bagi hadiah. Oke, terima kasih. Itu anak kecil. Saya nak tanya orang besar. Ah, orang besar. Orang besarnya mana orang besar? Ah, ini yang paling ini ibu ini paling ini kau. Woi. Bukan ini yang jilbab hitam. Ah, sini kau. Sini dari tadi dia banyak cakap ini. Sini ini pasti orang Bugis sini. Bener orang Bugis. Sini. Saya bagi kau uang Indonesia. Waalaikumsalam. Siapa nama? Ani. Ani. Ya. Itu tadi panjang betul. Ini pendek betul lagi. Namanya Indonesia. Enggak pandang Ustaz kan.
Saya tanya, berapa anak Nabi? 7. Anak pertama? Lupa sudah aku. Lupa aku, Ustaz. Oke lah, saya bagi tetap uang Indonesia. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Ini gambaran, inilah contoh anak-anak kecil orang umatnya Islam, umat Rasulullah tidak tahu anaknya Nabi. Macam mana boleh kita contoh Nabi kalau anak keluarganya saja kita tidak tahu? Anak-anak Nabi. Baru kau tahu 7 orang anaknya Nabi toh? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dengar baik-baik. Dari 7 anak Nabi, 6 meninggal muda. Nabi tengok anak-anaknya 6 wafat masih belia. Saya yakin di sini semua yang hadir tak ada yang anaknya wafat 6 orang. Apa maknanya? Rasul itu sejak kecil sampai wafat hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi Nabi tidak pernah update status galau. Nabi tidak pernah update status di mana dikau. Nabi tidak pernah update status ya Allah matilah aku. Mana ada orang tak ada soalan dalam hidupnya. Semua kita orang Islam ada persoalan dalam hidup, ada masalah dalam hidup, ada tantangan dalam hidup ini. Kau tengok ini yang atas dato-dato, ini pun semua ada masalah dalam hidupnya. Ini yang bicara sekarang pun banyak masalah saya. Datuk, apa masalah saya paling berat sekarang? Banyak janda-janda curhat. Pura-pura dia menangis depan dia WhatsApp saya, Datuk, Ustaz, adakah doa pelepas supaya ini saya tak galau lagi, penenang jiwa. Ku bagilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang ada soalan. Perantau dari Indonesia, ada yang sudah punya IC, ada yang tidak punya IC padahal sudah 15 tahun. Ada yang merantau dari Jawa, ada yang merantau dari Filipina, ada yang merantau dari Brunei. Sudah 5 tahun merantau, tak punya rumah, masih kontrak-kontrak. Dalam rumah tangga ada orang suami istri, setia suaminya, istrinya curang. Ada lagi setia istrinya, suaminya curang. Ada setia dua-duanya, tak ada curang dua-duanya. Apa soalan dalam hidupnya? Tak ada anaknya. Ada lagi semua suami setia, istri setia, suami istri saling baik. Anak lagi soalannya, ada anaknya. Apa soalannya? Anaknya dadah. Mana ada orang tidak ada soalan? Semua kita ada soalan. Maka Allah sampaikan kita untuk menghadapi masalah. Allah hadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kau contoh ketika ada masalahmu, dan ketika Nabi ada masalahnya, Nabi pegang ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang urus semua masalahmu. Persoalan paling besar umat Islam bukan haji. Soalan paling besar umat Islam bukan puasa. Persoalan ibadah umat Islam paling besar bukan zakat, tapi apa? Al-mutahawilu bis-shalah. Mereka menganggap enteng solat. Ada orang tahun-tahun pergi umroh, tapi dalam setahun ada solatnya lepas 2, 3 kali, 4 kali. Ada orang puasanya tak ada lepas kalau Ramadan, tapi selama Ramadan ada beberapa kali solatnya lepas. Padahal demi Allah, kamu tidak solat, itulah kekafiran yang nyata. Kamu tidak puasa, kamu tetap masih Islam. Kamu tidak haji, tetap Islam. Tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kalian tidak solat, kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kau kafir di hadapan Allah. Buka Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu
Asidau alal kuffar rohama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda-tanda, identiti umat Islam itu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Kalau dia mengaku Islam, kalau dia mengaku umat Nabi, maka tanda-tandanya kata Allah yaitu ruk'an sujada, mereka sujud dan sujud solat 5 waktu. Bila tak solat, kalian kafir di hadapan Allah. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Biar tuan-tuan Islam, kamu ID cardmu, IC-mu Muslim, tersitu tertulis IC-mu tertulis Islam, tapi kau tidak solat, kau kafir di hadapan Allah. Apa susahnya solat? Kau cakap sama saya. Apa? Bilang mako apa? Apa? Kau cakap apa kau tidak mau solat? Saya tidak tahu hafalan solat Ustaz. Sejak kecil saya tidak pernah menghafal. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa kata Allah. Bagaimana caranya kalau mau solat tidak ada hafalan? You datang jamaah di masjid. Asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum diam saja sah. Apa lagi? Sikit saja ku hafal Ustaz. Surah Kul-Kul. Kul-Kul saja lah kau baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Boleh. Bahkan tidak ada surah pendek pun sah. Saya tidak hafal doa iftitah. Tak payah baca doa iftitah karena itu sunnah. Boleh kau tidak baca. Selesai Al-Fatihah, waladdallin, amin, Allahu Akbar. Sah. Minimal 1 ayat sunnah, bukan 1 surah. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Yang penting baca yang tuan-tuan hafal. Jangan baca yang tidak hafal. Apalagi hafal-hafal setengah. Macam Al-Kafirun. Kau tak putar itu, pusing-pusing kau di situ bacaan. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum abid wala ana abidu. Kata anaknya, kenapa tak putar pusing-pusing itu pakcik? Dia bilang, inilah juga aku pikir. Ayo, apa lagi? Ustaz, kita naik kereta Ustaz. Kita musafir. Musafir itu syaratnya 83 km. Maknanya, bila tuan-tuan berkendara kereta lebih dari 83 km, boleh jamak kasar. Jamak artinya gabung. Duhur, asar kita gabung. Jamak kasar artinya digabung dan diringkas. 2 duhur, 2 asar, 2 kali salam. Selesai. Apa lagi? Ustaz, saya tidak boleh berdiri Ustaz. Allah kasih keringanan, sila kau duduk. Saya kasih kau contoh, namanya sholat duduk macam ini. Anggaplah ini saya duduk di kereta. Kau tengok baik-baik. Anggaplah ini takbir, Allahu Akbar. Sudah, kalau ruku, kepalamu saja kau kasih goyang, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala kau kasih goyang, badanmu juga kasih tunduk. Allahu Akbar. Itu ruku. Apalagi? Cuma kasih tahu dulu orang di sampingmu. Kau jangan gaduh saya ya. Saya lagi sholat, nanti kau dikira orang gila. Salatullah, salamullah, ala toha rasul. Salatullah salam ala Yasin. Ustaz, saya tak boleh berdiri Ustaz. Duduk pun tak mampu Ustaz. Allah kasih lagi kau keringanan, sila kau baring. Bukan sholat tidur. Kalau tidur kan tidak sadar. Baring. Macam mana baring Ustaz? Anggaplah ini saya baring ya. Anggap saya di tempat tidur. Macam ini saja. Allahu Akbar. Kepala tak goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat baring. Saya tidak bisa baring Ustaz. Silakan kau sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu aja goyang. Macam ini.
Lihat ko baik-baik, lihat ko. Pak ko carana Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Dibagi kau ilmu kau ketawai saya. Memangnya saya ini pelawak. Kau tengok macam ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu pun tidak boleh Ustaz. Tak mampu lagi Ustaz. Maka Allah bagi lagi kau keringanan. Silakan kau solat dalam hati. Macam mana solat dalam hati? Tangan sudah tidak gerak, bibir sudah tidak gerak, mata sudah tidak gerak. Macam mana? Semua bacaan solat kau baca dalam hati. Itu pun tak mampu Ustaz. Solat dalam hati pun tak mampu. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Mati sudah itu. Apalagi alasanmu tidak solat? Paling banyak perempuan tidak solat kalau ada kawin, ada pengantin. Dia dempul mukanya, coklat, biru, krem, abu-abu. Alisnya pun dia kasih naik sedikit macam artis Korea. Dibilang orang artis Korea baru orang Labuan. Sudah itu cantik betul. Sempit, sarungnya sempit, bajunya pun sempit, jilbabnya pun diika-ika. Sampai diika-ika, lehernya pun susah-susah gerak. Macam ini kalau dia gerak. Dipanggil suaminya, kata suaminya, cepat kau, ini sudah mau habis waktu. Apa dia bilang? Tunggu sedikit. Beleng-beleng. Begitu azan, hayya 'alas shalah. Kata suaminya, mak, kalau salat, sudah kau jualkan sawah supaya kau bisa pergi umroh. Kau sudah haji, habis 2 ini juta-juta, kau tidak pergi solat. Solat kau. Apa kata istrinya? Kau sadar. Kau lihat ini, macam mana saya mau sholat ini? Kau lihat ini jilbabku, kau lihat ini salonku, ini 300 ringgit ini. Gara-gara 300 ringgit dia tidak sholat. Ayo, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau selesai haid. Kata suaminya, mak, kau pergi sholat. Biasanya kau haid cuma 5 hari. Ini sudah 3 hari kau belum lagi sholat. Kata suami istrinya, belum lagi bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, bohong kau. Apa bohong? Ku kasih lihat kau. Kau ketawalah karena kau begitu kan. Solat. Ustadz, kita lagi di tengah hutan Ustadz. Tidak ada air. Tidak ada air sama sekali Ustadz. Kita habis kencing. Dengar pikir. Kalau kau di tengah hutan tidak ada air habis kencing, maka caranya kata Nabi, kau ambil daun 3 lembar. Paham? Saya kasih contoh. Contoh, izin Datuk. Ini tisu, anggaplah ini daun. Jangan lihat ini ibu-ibu, ini bapak-bapak. Macam mana caranya? Kau ambil daun 1 lembar, cara gosoknya begini. Ambil daun 1 lembar, pertama gosok ke bawah. Sudah itu gosok lagi ke atas. Ambil lagi daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan kau gosok macam ini. Kenapa ini bini-bini yang cerita kira? Cuma sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Nanti ada ulatnya di situ, cambulu-bulu. Ustadz, kita di perahu Ustadz, kita tidak tahu mana kiblat. You tengok di mana matahari terbenam, tenggelam, ya, disitulah kau arah kiblat. Misal matahari arah kiblat ke sana, kau arahkan perahumu, kau solat Allahu Akbar. Tiba-tiba sudah rakaat kedua, perahu goyang Ustadz. Tak payah juga kau goyang-goyang begini. Apalagi alasanmu tidak mau solat? Apa? Apa? Dek gagah kecuali kutu. Malas. Ustadz, saya kaya Ustadz. Adakah kalah kayanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman manusia paling kaya, tapi tetap sholat. Saya gagah Ustadz, handsome, selebriti. Adakah kalah gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam?
Saya sakit Ustaz. Adakah salah kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Bahkan beliau kelihatan giginya karena habis pipinya dimakan ulat. Beliau tetap sholat. Kamu baru salesma, tidak sholat. Kalau kau salesma, sholat malah kau. Alhamdulillah. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Apa lagi? Hah? Kapan kalau itu lelaki banyak tidak sholat? Kalau ada bola sepak subuh. Wah, Piala Dunia. Subuh. Pas azan, adu penalti. Mana kau pilih? Dia pikir, pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton bola, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Dia ambil sajadahnya, sholat depan televisi. Allahu Akbar. Begitu buat iklan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau ketawa karena pernah kau begitu semua kan? Nah, saudaraku, hikmah maulid pertama, tak payah banyak cerita, tak payah panjang cakap, sholat yang baik. Kalau kau tidak sholat, biar puasamu baik, biar kau bangun masjid, biar kau sedekah banyak, orang senang sama kamu. Tapi kau tidak punya sholat, demi Allah semua amalmu hapus. Nanti orang yang tidak sholat, Allah berkata kepadanya ketika hari hisab, hari perhitungan, hai dasat, ini puasamu, ini hajimu, ini silaturahmimu, ini sedekahmu, ini bangun masjidmu, mana you kunci? Mana passwordnya? Mana kau punya pin, password? Sholat 5 waktu. Tak ada ya Allah. Allah berfirman, ini saya bagi tampak kau ini semua amalmu, juta-juta kau punya amal, tak boleh kau ambil. Kenapa? Kau tidak ada kunci. Maka saudaraku, sholat. Tuan-tuan, saya nak tolong jawab dengan jujur. Tuan-tuan, boleh tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh lelaki? Ada tak? Tidak mungkin kata dokter. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh lelaki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Saya nak tanya lagi, puan-puan, ada tidak manusia boleh hidup dalam perut ikan? Tidak ada. Kalau saya, ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, boleh. Siapa? Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat kalau Allah mau. Saya tanya lagi adik-adik nih, boleh tidak orang dibakar dalam lapangan api macam ini besarnya, masuk, dia bisa hidup tidak? Tak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Nabi Ibrahim bakar api satu lapang, dia keluar kedinginan kalau Allah mau. Caranya kau taat kepada Allah. Yang tidak masuk akal, yang tidak mampu kau lakukan, yang tidak boleh kau lakukan. Kalau Allah bagi kamu, tidak ada yang tidak boleh. Caranya sholat. Kalau kau tidak sholat, sudah jelek, miskin, bau mulutnya, bau kalepak, rumah kontra-kontra. Kaulah semua itu. Sudah jelek, merantau, kontrak-kontrak, gaji tidak jelas, istrimu suka ngomel, suamimu jelek, kau tidak sholat lagi. Dunia kau sengsara, apalagi di akhirat. Sebatang pohon, daunnya rimbun, lebat bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Coba 1000 tahun, kita 80 tahun saja sudah pikun. 90 tahun aja sudah pikun. Dia tidak boleh lagi bedakan mana jirannya, mana istri. Ya, ada di Indonesia, dia pensara. Begitu nak pensiun, dikomplain sama bininya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi kerja, kau cium-cium jidatku. Ini sudah 1 minggu kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa sih cium selama ini?
ternyata jirannya dicium. Jangan pula kau contoh ini contoh yang salah ya, pura-pura gila. Ayo, saudara-saudara sekalian, kecil buat Allah, lunaskan kau punya utang. Kecil buat Allah, buat sembuhkan kau punya kanser penyakitmu. Kecil buat Allah, bagi kau rumah. Allah cuma minta, hayya ala salah, hayya ala falah. Sini kau solat, mari kau saya kasih kau yang kamu mau. Itu maknanya azan. Ayo. Tapi saya sudah solat Ustaz. 5 waktu saya tidak pernah lepas. Kenapa hidupku susah saja Ustaz? Percaya kamu memang solat tapi tidak ikhlas. Hayya ala salah. Asar lagi. Baru saja kita solat duhur. Kok tidak ikhlas? Saya solat Ustaz. Betul kau solat tapi main-main. Macam ini dia solat. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Siapa ajar kau solat garu-garu pantak? Ada juga solat macam dia semangat betul. Allahu Akbar. Iya toh? Malah ada di Makassar, ibu-ibu tanya saya, Ustaz, bolehkah solat tidak pakai BH? Itu kamu apa? Macam mana kalau kau ruku? Allahu Akbar. Wah, tak lempar-lempar. Kau solat seperti itu boleh sah, tapi itu menunjukkan kamu tidak ikhlas menghadap kepada Allah. Kau ketemulah Datuk Bandar tidak pakai begitu, dia tempelin kau istrinya, keluar kau. Maka tuan-tuan saudara-saudara sekalian, hikmah pertama maulid ini, baiki solat kalian. Kalau solat kalian baik, insya Allah hidup dunia akhirat. Itu makna fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Catatannya solat. Yang kedua, kalau kalian cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah apa? Ya, sesuai kemampuan. Kalau anda mampu pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan pula kau anggap yang tidak pelihara jenggot tidak sunnah. Saya di Indonesia dituduh Ustadz tidak sunnah. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang buktinya, kau ceramah-ceramah kiri kanan sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Mana? Kau tidak pelihara jenggot. Mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Kalian yang mau jingkrang celananya di atas mata kaki, silakan, itu sunnah. Tapi jangan pula kau anggap orang yang menutup mata kakinya dia bukan umatnya Rasul. Termasuk hari ini kita maulid, itu bagian daripada cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun ada sebagian juga yang baru belajar agama, dia anggap maulid ini bid'ah, maulid ini sesat, maulid ini tidak ada pada zaman Nabi. Siapa bilang? Caranya yang beda tapi maknanya sama. Jangankan kita umat sekarang, para tabi'in, sahabat, mereka pun bermaulid. Apa makna maulid di situ? Dia cerita tentang sisi kehidupan Nabi, itu maulid. Sekarang pun kita kalau cinta kepada Rasul, amalkan sunnahnya. Paling ringan tuan-tuan, maafkan saya, paling gampang. Jangan pernah kau lewati harimu tanpa ada wudhu. Nak pergi kerja office, wudhu dulu. Nak pergi pasar, wuduk dulu. Nak pergi solat, wuduk dulu. Nak pergi main bola sepak, wuduk dulu. Nak pergi basikal, wuduk dulu. Mau pergi gosip, wuduk dulu. Bahkan mau tidur sekalipun, wuduk dulu. Orang yang selalu ada wuduknya, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta kepadanya, Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun dia minta pasti dibagi. Coba, kalau suami cinta sama bininya, bininya minta emas dibagikan. Kenapa? Karena dia cinta. Ini cowok-cowok kalau ada cewek dia senang, apapun dia minta dia bagi. Kenapa? Karena dia sudah cinta.
Begitu juga kalau Allah. Kalau Allah cinta kepada tuan puan, apapun tuan puan minta pasti Allah kasih. Kenapa? Allah cinta. Kalaupun tidak dibagi apa yang tuan minta, pasti tidak baik buat tuan. Tamat SMA, sekolah menengah dulu. Tamat saya daftar tentara. Di Indonesia kata akabri, angkatan akademi militeran. Begitu tes tinggi, tidak lulus saya. Kenapa? Pendekin. Tidak lulus. Kawan saya lulus. Sekarang dia polis, pakai baret merah, topi merah. Saya jadi ulama, pakai topi putih. Alhamdulillah topi putih yang saya pakai ini, baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai mereka semua. Allah kasih yang terbaik. Saya daftar Datuk Bandar di Makassar 2014. 10 orang calon. Kalah Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Tapi Allah tahu, Ustaz, Dasat, tidak usah kau jadi Datuk Bandar, kau jadi ulama. Andai saja 2014 saya jadi Datuk Bandar waktu itu, setiap datang polis saya hormat. Siapa polis? Datang tentera, siapa tentera? Datang Pak Menteri, siapa Menteri? Datang Presiden, siapa Presiden? Kalau saya jadi pejabat waktu itu. Sekarang saya jadi ulama, semua mereka yang hormat sama saya. Kalau kau sholat, Allah bagi apa yang kamu mau. Kalau kau tidak dibagi, pasti itu yang kamu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suami saya punya kereta. Kau tidak beli kereta, Allah tahu kalau ada keretanya suamimu dia pakai kawin lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi ahli parlemen. Mudah-mudahan saya jadi waiji. Tidak terpilih, Allah tahu kalau kau masuk, kau korup, kau diperiksa rasuah. Allah kasih. Jangan pernah sangka buruk. Kalau kau selalu wudu, Allah bagi kamu apa yang kamu mau. Kalau kau tidak dibagi, berarti tidak baik buat kau. Yang kedua, sunnah. Tiada hari tanpa sholat duha. Saya nak tanya, siapa yang bagi rezeki? Siapa yang bagi rezeki? Betul. Tuan-tuan tahu nyamuk? Tahu nyamuk? Apa dia makan itu nyamuk? Salah. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal kan? Karena cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Mana boleh dia jumpa? Satu di dinding, satu terbang. Tapi kata lagu waktu saya kecil di Indonesia, lagunya begini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Maknanya, tuan-tuan yang saya hormati, Allah yang ngatur rezeki. Kalau kita orang Islam, kalau you masih percaya Quran, masih percaya sunnah, masih percaya hari akhirat, masih percaya kepada Allah, maka orang Islam bukan pekerjaan yang utama mendatangkan rezeki, tapi apa kata Nabi? Sholat duha. Kalau pekerjaan buat orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama uangnya, sama keretanya, sama mobilnya. Tapi buktinya, sama kerjanya, ada yang kaya, ada yang tidak. Iya kan? Bagi orang Islam, sholat duha. Puan-puan, nak bantu suami cari nafkah? Nak bantu suami cari nafkah? Mau? Tak payah kau pergi dagang, karena kalau kau dagang nanti kau digoda laki-laki. Macam mana caranya? Suamimu pergi dagang, suamimu pergi office, suamimu pergi merantau. Istri yang soleha, dia tinggal sholat duha di rumahnya, dia doakan suaminya. Selesai kau sholat duha. Saya mau sholat duha Ustaz, tapi saya tidak tahu salinya. Inilah kita orang Melayu, Indonesia dan Malaysia, selalu persoalkan niat. Niat itu tidak mesti dicakap. Niat itu tidak mesti bahasa Arab. Begitu ibu berdiri, ada dalam hati, saya nak sholat duha, itulah niat. Lagi baring-baring, tiba-tiba dalam hati, saya mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau ucapkan, boleh, tidak ucapkan sah. Mau ucapkan bahasa Arabnya, usalli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Melayunya, saya nak sholat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Salat duha 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Menghadap saja kau kiblat, berdiri. Baru kau cakap gini saja. Tuhan, salat duha ya. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. 2 rakaat itu sudah. Ulang lagi. Tuhan, masih sama yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tuan puan yang saya hormati, lepas solat duha kau baca wadduha selesai al-fatihah kalau hafal wadduha. Kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja, bahkan boleh tidak pakai surah pendek, boleh. Selesai kau solat, berdoa, tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti malaikat bingung. Apa maknanya nih Bu? Doa mintanya, minta rezeki, ternyata dia minta jodoh. Bahasa Arab tidak, bahkan boleh ibu berdoa dalam hati. Malaikat cakap, kawin lagi suaminya ini. Apa doa selesai sholat duha? Kau dengar doa yang diajarkan Nabi. Cakap, dengar baik-baik. Bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya. Ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki saya. Kalau doa untuk diri. Kalau untuk suamimu, ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suamiku. Jika rezekinya di atas langit, turunkan. Dipaksa Allah, kasih turun. Dipaksa Allah. Ya Allah, bila di atas langit turunkan. Bila dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Yang paling penting berkahkan ya Allah. Coba. Lepas itu kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari nafkah. Baru saja aku doakan kau dalam sholat duhaku. 8 rakaat ku doakan kau. Jangan risau bang. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Baik. Pernah ku WhatsApp macam itu suamimu? Pernah? Paling dia WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Hei, saudara-saudara sekalian, sholat duha. Adik-adik sekalian, sholat duha. Kalau kau sholat duha, Allah yang lapangkan rezekimu. Pertama, baiki sholat. Sholat duha. Yang ketiga, sunnah-sunnah yang kita lakukan. Jangan pernah lupa bersedekah. Ini yang di atas nih, ibu-ibu nih, yang banyak emas-emasnya. Bila ibu wafat, siapa yang pakai emasnya ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Ya mestilah. Dia dengar lah ini Dato', dia dengar istri saya, ceramah saya ini Dato'. Lalu istri saya bilang begini, Ustaz saya dengar kau ceramah, kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal kau nak kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang, dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya. Maka ada orang meninggal, istrinya dia cabut cincinnya. Ini cincin kawin kita dulu sayangku. Dia paksa keluar. Dia cabut lagi dia punya gelang. Ini dulu waktu kita pergi umrah, saya belikan kau emas Dubai. Dia cabut lagi kalungnya. Ini dulu hadiah perkawinan kita. Dia cabut. Gigi palsunya pun dia cabut. Lepas itu 3 bulan kemudian dia kenal janda. Dia cakap sama janda itu, sayangku ini emas bini saya yang sudah mati. Ambillah kau. Daripada puan-puan emasmu dipakai janda kedua, lebih baik kau sedekah. Sedekah. Kita kekurangan orang Islam itu banyak duit tapi sedekahnya jarang. Malas sedekah. Ada tak orang bangkrut karena rajin sedekah? Tak ada. Sedekahlah. You mau tengok orang Islam pelit, edarkan itu celengan. Apalah kalau di sini apa?
Kalau di masjid itu tabung. Di Indonesia bilang celengan. Edarkan itu. Lewat tuh tidak ada singgah. Kalaupun lewat depan kita pura-pura bising. Iya toh? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak lagi sunnah-sunnah Nabi, tapi waktu yang terbatas. Lain kali lagi kita sambung. Insya Allah ya. Bapak ibu, kau mau tengok itu khasiatnya selawat? Pasti kita tidak sadar. Belum saya bicara panas matahari sangat luar biasa. Terik sekali. Ya kan tadi? Selama ceramah Allah cabut itu panasnya matahari, kita sejuk. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bersalawat, akhirnya matahari tidak terik dan tidak panas. Itulah hebatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih atas jemputan ini kepada pengurusi yang menjemput saya datang di tempat ini, yang mengeluarkan segala dana dan upaya keringat pikiran untuk menjemput saya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Tuan-tuan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.